Oke, shalom. Oke, apa kabar? Nggak semangat ini. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, oke? Nah, kalau kita ngomongin tentang mesbah, ya, pasti mungkin saya yakin sebagian besar dari kita cukup familiar dengan kata mesbah, altar gitu ya. Dan kalau ngomong mesbah pasti di pikiran kita itu bicara korban, bicara persembahan, bicara penyembahan, bicara apa yang kita bawa kepada Tuhan, bicara apa hati kita, bicara hidup kita, itu yang selalu yang kita ngerti gitu, yang selama ini mungkin sudah bicara dalam hidup kita. Ya itu semua nggak salah dan itu memang benar gitu ya. Tuhan suka sama yang namanya korban. Tuhan suka sama yang namanya mesbah. Tuhan suka sama altar ya, dan di tempat-tempat itulah ya, kemah Tuhan, altar Tuhan, mesbah Tuhan, Tuhan menampakkan diri. Ya, jadi mesbah ini penting, Tuhan suka. Tapi jangan salah, Tuhan juga pernah menegur bangsa Israel. Buat apa korbanmu yang banyak-banyak itu? Tuhan pernah bilang begitu kan? Nah, artinya apa? Berarti mesbah yang Tuhan mau itu ada standarnya, ada kriterianya. Ini bukan sekedar bicara korban yang selama ini mungkin kita udah kasih, kita udah antar, kita udah bawa sama Tuhan. No. Ya. Nah, dan kita juga di dalam Alkitab ada saat berulang kali bicara mengenai mesbah. Dari Kejadian sampai nanti ya di Wahyu juga ada lagi mesbah. Bicara mengenai mesbah, bahkan mesbah itu diperbaharui menjadi kau dan saya. Amin. Ya, kalau di Perjanjian Lama kita kenal mesbah itu, wah ada altarnya, ada kemahnya, ada imamnya dan lain sebagainya. Lalu semuanya dibongkar bangkirkan sama Tuhan, lalu nggak perlu, mesbah itu adalah kau dan saya. Jadi kalau kita mau bilang hidup sebagai mesbah Tuhan, harusnya murid Kristus udah tahu sebenarnya ya, hidup sebagai bait Allah, hidup sebagai bait Tuhan. Tapi kenapa? Apa pentingnya? Karena saya mau kasih tahu, hari ini banyak mesbah yang sudah rubuh, yang sudah tidak menjalankan fungsi mesbah itu lagi. Contohnya di mana? Banyak. Elia itu membangun kembali mesbah yang apa? Halo, gak baca Alkitab kalian? Siapa nih kakak PA-nya nih gak baca Alkitab ini? Elia tuh, dia bahasa Inggrisnya bilang gini, he built the broken altar. Jadi kita harus cek altar kita itu masih utuh sesuai maunya Tuhan, atau kita punya altar itu sudah broken. Katakan broken. Nah, jangan kita pikir selama ini kita bangun mesbah Tuhan di hidup kita. Mesbah yang mana yang kau bangun? Jangan-jangan membangun mesbah yang sudah broken. Ya, kata mesbah, saya nggak akan panjang-panjang dengan terminologi, istilahnya berasal dari bahasa Yunani. Cari sendiri, belajar kalau misalnya mau ngerti firman Tuhan tuh nggak cuma lihat Alkitab, cari akar katanya, berasal dari bahasa Ibrani, Yunani, artinya mesbah juga itu relate ya, itu kalau kata gitu, ditafsirkan sebagai to slay, untuk bicara mengenai korban, itu mesbah. Jadi ke mesbah itu pasti bawa korban. Lalu mesbah juga bicara tempat tinggi, bicara gunung. Waktu Abraham mengorbankan, disuruh Tuhan mengorbankan Ishak, dia naik ke tempat gunung. Jadi mesbah juga bicara highest mountain, tempat tinggi. Tempat tinggi itu kalau dibilang siapa yang boleh naik ke gunung kudusku? Dan Tuhan coba bilang gini, Alkitab bilang gini, orang yang bersih tangannya dan suci hatinya yang bisa naik. Jadi highest itu bicara sacred place. Ya, mountain itu bicara tempat tinggi di mana hanya ada kau dan Tuhan. Lihat apa yang dikerjakan oleh Musa. Musa naik ke gunung Tuhan. Buka kasutmu, tempat ini kudus.
Jadi bicara tempat tinggi itu bicara kau meninggalkan apa yang ada di bawah dan kau naik untuk kau bertemu sama Tuhan. So it's talk about the sacred place. Mesbah juga bicara manusia ketemu dengan hadirat Tuhan. The humanity meet the divinity. Tuhan ketemu dengan kita. We touch the spiritual realm. Kita hidup dengan dunia sekarang ini, betul? Tapi di sana, di gunung Tuhan. Makanya di gunung Tuhan itu, Abraham bilang apa? Di sana aku melihat Allah menyediakan. Itu artinya Moria. Kenapa? Karena dia ketemu Tuhan di sana. Kalau ketemu Tuhan, apalagi yang mau kita omongkan? It is done. Kita cuma bilang, semuanya tentangmu Tuhan, udah, selesai. Coba kayak gitu. Gak ada apalagi yang mau kita inginkan. Nah, tapi itu yang Tuhan, ayo kita buka bersama-sama dulu ya. Kata mesbah pertama kali keluar itu Nuh. Ya, kejadian berapa itu? Kakak Lucky, coba tunjukin slide-nya deh. Nih. Terus yang ini nggak bisa dibuka deh. Coba next lagi deh. Ini nggak perlu, nanti belajar sendiri aja. Next. Nanti kelamaan yes nih. Yuk. Ayo Jojo baca Jo. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Ih, gagas sedikit ngomong. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21 gitu toh. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Yes. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. See the power of the altar of God. Kau buat Tuhan berjanji, bukan sama dirimu, sama dunia ini. Aku tidak akan pernah menghukum manusia lagi. Tuhan baru melakukan apa? Baru menghukum manusia. Betul? Ya kan? Nah, lihat sikap. Saya nggak tahu ya, ini menjadi perenungan saya. Saya yakin mungkin Metusalah. Tahu Metusalah nggak? Bapaknya Nuh. Bener ya? Bapaknya Nuh ya? Atau kakeknya? Lah itulah. Pokoknya keturunannya lah gitu ya. Mungkin dia sering ngomong, sering cerita tentang nenek moyangnya. Saya bilang gini, karena ini nggak ada Taurat di sini, belum ada men. Ya, belum ada Taurat. Terus gini, Nuh tuh tahu dari mana kalau korban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang ngajarin Nuh kan sebenarnya. Itu kayak kecerdasan ilahi muncul. Nah, makanya jangan cuma cerdas secara IQ aja saudara. Ya, memang IPK tidak penting kata ya, bisa jadi menteri IPK kurang dari 3, ya, nggak penting. Oke, memang tidak penting. Yang penting itu kecerdasan, hikmat itu kekuatan, ya. Jadi dibilang di sini, lalu Nuh habis air bah. Coba kalian bayangkan, Nuh satu-satunya saksi. Kira-kira dia selama berapa hari air bah itu? 40 hari ya. Nah, kalau kalian jadi Nuh, bagaimana perasaan kalian? Kenapa frustrasi? Atau ini cabin fever kalian, cabin fever. 40 hari di dalam situ kan. Ya tapi kalau saya membayangkan, ya dari sekian banyak manusia, cuma gua dan keluarga gua yang hidup. Dan yang lain itu mungkin dia lihat kan, Nuh tolong kami, Nuh bukakan, itu dicatat di Alkitab, bukakan, dan dia nggak boleh lakukan apa-apa. Betul? Jadi kebayang nggak hatinya Nuh itu kayak apa?
Itu kalau sekarang tolong kasihani kami, kasihani kami. Saya yakin Nuh enggak ini ya, enggak wah sokor, enggak gitu dia. Mungkin kalau saya mungkin ada kayak gitu kan, itulah bandal kali kau kan. Makanya kalau disuruh pemuridan, pemuridan. Jangan sekarang kok minta-minta tolong. Nah, mungkin saya masih ada, tapi kalau Nuh saya yakin dia mungkin di situ masih ada temannya, mungkin di situ masih ada orang-orang yang dia kenal dari satu desa, dari mana, bisa saja masih ada di situ. Dan dia lihat, Nuh tolong kami, tolong kami. Dia lihat orang mati karena tenggelam, karena kena badai. Kita nggak usah di situ, kita nggak kejadian tsunami aja, nggak usah tsunami deh, banjir kota Jakarta ini aja, kita juga udah sedih kan. Jadi bayangkan Nuh menyaksikan itu 40 tahun, 40 hari, 40 malam. Lalu kemudian apa? Dia lepaskan burung. Terus dia mau cek, udah ada yang ini belum? Itu dia tuh sangkin, dia pengen tahu ini udah ada kehidupan atau belum. Apa? Merpatinya balik. Kenapa? Merpati juga nggak punya tempat untuk berpijak. Betul kan? Nah, dia lepas lagi. Belum ada lagi, sampai dia lepas lagi. Dia lepas lagi, merpati bawa daun. Tapi dia belum punya tempat untuk berpijak. Sampai dia lepas lagi, merpatinya nggak balik. Jadi kebayang hatinya Nuh akan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita perlu sebagai revivalist Tuhan, kita perlu ini. Kalau Tuhan menghancurkannya oleh karena doamu yang luar biasa itu, ya. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas Indonesia, ya. Kau tahu doamu sedang dijawab, tapi hatimu pasti punya belas kasih kan. Begitu reda apa yang dia lakukan, dia langsung bangun mesbah Tuhan. Dia langsung cari apa yang menyenangkan Tuhan. Dia nggak ngomong, dia cuma lakukan. Dia cuma mau bilang, Tuhan, dia mungkin di dalam hatinya ya, janganlah marah lagi Tuhan. Sudahlah Tuhan, kasihanilah manusia ini. Israel belum ada, bangsa Israel belum ada. Dan dia nggak tahu berapa lama hidup hanya keluarganya aja. Iya kan? Sampai akhirnya dia apa? Dia bangun mesbah. Lihat, dia pilih lembu yang sempurna, yang bukan yang haram. Dia pilih burung merpati ya, dibilang burung merpati kata dia. Pokoknya segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saya yakin hatinya ini terluka sebenarnya, bukan ya, maksudnya hatinya pasti bersedih gitu. Aku nggak tahu harus melakukan apa. Moga-moga, ya, ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, lihat. Dan Tuhan melihat hatimu, ya. Tuhan sebenarnya nggak melihat apa yang, ya Tuhan lihat korban itu, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Ya, makanya ada korban yang bagi Tuhan itu kejijikan. Kenapa? Ya, mungkin yang kau bawa bukan 12 lembu yang haram, yang tidak haram lagi, mungkin lebih dari itu, tapi bagi Tuhan itu kejijikan. Kenapa? Hatimu nggak benar, motivasimu nggak benar, niatmu nggak benar. Nah, lalu di situ dibilang ayat yang paling ajaibnya ketika Tuhan mencium, jadi ingat, itu menjadi sweet aroma. Pernah cium sirloin dibakar guys? Atau BPK? Gimana baunya? Bakar batu Nona? Pernah cium baunya? Nah, nggak tahu kan bakar batu kan? Nah, pergi main ke Papua sana ke Nabire. Pernah cium itu? Woi gila ya. Harum woi, lemak itu di torch pakai api. Waduh. Meskipun rasanya nggak segitunya, jujur aja. Ya, tapi kalau sirloin itu dibakar, baunya kita aja senang, kita aja tergoda, kita aja langsung pengen makan. Ya kan? Wagyu. Apalagi A5 misalnya. Ya. Ya. Jadi Tuhan juga sama. Tuhan suka baunya. Makanya lemak-lemak punyanya Tuhan kan. Nah, yang punya stok lemak banyak jangan khawatir. Kita milik Tuhan, Tuhan senang sama kita. Termasuk saya ya.
Tinggal kita mau dibakar aja enggak? Betul? Hidup kita maksudnya dibakar ya. Yang kurus-kurus jangan kecil hati ya. Tuhan juga suka. Ya di sini dibilang aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Ini adalah pertama kali kata mezbah keluar di Alkitab. Betapa Tuhan menyukai yang namanya altar of God. Bagaimana Tuhan menyukai suatu sikap manusia mempersembahkan, membangun altar, mempersembahkan sesuatu, taruh sesuatu di atas mezbah. Kenapa? Bahkan kekuatan mezbah yang kau bangun bisa membuat meluluhkan hati Tuhan. Sampai ngapain? Sampai Tuhan bisa berjanji, aku tidak akan menghukum manusia lagi. Nah, pertanyaannya, seberapa kuat? How strong is your altar? Punya altar, ya nanti kita lihat ya apa sih ke altar gitu ya. Tapi seberapa kuat altarmu, mezbah doamu? Tadi kita nyanyi ya, jadikan aku bait sucimu, jadi mezbah doamu gitu. Seberapa kuat? Atau kita lagi main mezbah-mezbahan sama Tuhan? Bisa jadi. Ya, si mezbah yang powerful, kau ketemu Tuhan di sana. Kau gak cuma ketemu Tuhan, kau menyenangkan hati Tuhan. Kau gak cuma menyenangkan hati Tuhan, kau buat Tuhan berjanji. Pemulihan terjadi. Sebagai seorang yang rindu, bangsa ini pulih. Kita harus punya ini guys. Kita harus bawa, kita harus bangun mezbah kita. Kita harus taruh persembahan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang baunya itu sedap dan membuat Tuhan suka, bukan cuma suka, buat Tuhan berjanji padamu. Kebanyakan kita apa? Kita klaim, kita pikir Tuhan ngomong sama kita. Kita nyembah Tuhan di saat teduh kita bilang kita lagi mezbah Tuhan, kita lagi bangun mezbah Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita dengarkan Tuhan bicara, kau yang bicara, Tuhan yang bicara, atau kau yang bicara. Kita mungkin yang konsep mezbah ini konsepnya Tuhan atau konsep kita. Sehingga mezbahmu nggak ada. Dan gak ada kuasanya. Waktu gak ada kuasanya, kau kembali menanyakan Tuhan, aku sudah bangun mezbahku Tuhan, mana? Ya udahlah, aku pakai yang lain aja. Aku pakai yang lain apa? Aku gak pakai perdukunan, aku gak pakai okult, aku pakai logikaku. Aku pakai kedaginganku. Lihat, mezbah ini ada levelnya. Ada personal altar, ada individual altar, ada corporate altar, ya. Ini corporate altar, ada national altar, ya. Ada national altar. Kita perlu bangun individual altar kita untuk kita sama-sama bawa ke korporat, lalu untuk sama-sama satu bangsa. Bayangin, kalau kita mau bangsa ini pulih, maka kita harus punya mezbah di tataran nasional. Tapi kita lihat sekarang, kita punya national altar nggak? Orang setiap gereja sibuk ngurusin diri masing-masing. Sama. Waktu kau kesini, kita punya sama yang sama nggak? Atau kita sibuk dengan urusan kita masing-masing? Ya, jadi itu terlihat dari hidupmu dulu. Bagaimana mezbah pribadimu? Sekali lagi bilang, mezbah adalah ketika Allah ketemu dengan manusia, ya. Ketika humanity meet the divinity, ketika kita ketemu dengan spiritual, ya. Kejadian berikutnya deh, next slide. 12 ayat 7 dan 8. Ini Abraham. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan
dan memanggil nama Tuhan. Lihat ya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Nah, lihat. Saya yakin kalau kalian terbiasa membangun hubungan sama Tuhan. Minggu lalu saya khotbah di Eget, saya bilang gini, satu kata dari mulut Tuhan itu cukup guys. Itu udah kayak Tuhan udah bicara. Nggak usah egois minta satu paragraf, nggak usah. Satu kata itu cukup. Nah, tapi ketika kau menerima, poinnya adalah ketika kau menerima satu kata itu, apa responmu? Sambil lalu kah? Lihat ya, Tuhan itu rindu untuk bicara pada kita. Contohnya siapa? Abram. Tuhan itu menampakkan dirinya sama Abram. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Abram. Langsung dia membangun mezbah. Kenapa? Nggak layak. Tuhan datang, terus aku nggak apa-apa. Aku tangan hampa, nggak layak. Aku harus mendirikan mezbah di situ. Makanya saya bilang, mezbah itu tempat kita bertemu sama Tuhan. Ya, lalu di sini dibilang lagi, ketika aku akan mendirikan negeri, lihat ya, yang diterima oleh Abram itu nggak satu kata, satu kalimat. Aku akan memberkati keturunan. Ya, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Waktu kau terima, waktu Abram terima janji, saya yakin dia juga antara percaya tidak percaya, ya. Tapi dalam ketidakpercayaannya itu, yang dia lakukan apa? Dia tidak ignore setiap kata-kata. Sekali lagi, saya tidak tahu dia belajar dari mana. Pasti dari nenek-nenek moyangnya. Yang Nuh juga adalah nenek moyangnya Abram. Sehingga yang dia lakukan adalah, aku bangunlah mezbah ini. Apa? Tanda aku pernah ketemu Tuhan. Tanda Tuhan pernah menyampaikan janjinya kepadaku. Enggak cuma di situ. Dia pergi ke tempat lain. Dia mungkin baru, saya nggak tahu ya, dia bangun mezbah di sana, lalu dia bilang apa? Aku memanggil Allah. Lihat, mezbah, kau bisa manggil Tuhan. Kau bisa ketemu Tuhan di sana. Ya, jadi kalau kita, Kak, berarti aku harus bangun mezbah. Apa Kak mezbah ini? Gitu ya. Zaman hari ini apa? Hari ini tuh apa Kak yang dimaksud dengan mezbah? Simple. Kita udah tahu, mezbah itu adalah kau dan saya. Mezbah itu adalah bait Allah. Mezbah itu adalah altar Allah. Altar Tuhan. Kalau kita bicara ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada halaman. Di mana mezbah itu? Di mana mezbah? Hah? Di halaman? Ruang kudus? Ruang maha kudus? Hah? Mezbah ada di ruang maha kudus. Ukupan ada di mana-mana. Ya. Ya, nanti ini saya nggak akan masuk ke sini ya. Kalau kalian rajin, ini saya men-trigger supaya kan belajar sendiri. Ya. Buka lah, udah banyak, udah enak belajar firman Tuhan hari ini. Ya. Lihat, masuk ke ruang maha kudus private, di situ tuh nggak ada teriak-teriak, nggak ada. Di situ benar-benar keintiman, cuma ada kau dan Tuhan. Ya. Mezbah ini bicara mengenai, tadi kita udah nyanyikan, bicara mengenai doa, bicara mengenai korban. Korban apa yang bisa kau bawa buat Tuhan? Apa sih yang bisa kita bawa buat Tuhan? Coba, apa yang bisa kita bawa buat Tuhan? Uang, one thing, oke. Tapi Tuhan nggak terlalu tertarik sama itu. Apa sih yang bisa kita bawa? Hidup kita yang jorok ini. Hah? Wah, salah semua sama kata Tania, di counter semua. Apa sebenarnya yang Tuhan mau? Apa dek? Hati, ya. Hati itu isinya bagaimana? Hati dari mana? Hati itu hati yang bagaimana? Gitulah. Yang tidak bercacat celah, itu bicara mengenai ya kekudusan gitu ya. Ingat ya, Roma 12 juga bilang bahwa Bapa ku persembahkan, itu lagu. Persembahkan hidup yang kudus, yang berkenan, yang hidup, the living sacrifice. Nah, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan.
Jadi kau harus menjadi living sacrifice. Guys, kalau kita bicara hari ini kan kalau Abraham atau setelah perjanjian lama ya atau di perjanjian lama, setiap orang kalau mau mempersembahkan sesuatu itu kan ke gunung Tuhan di mana? Gunung Moria. Gunung Moria itu di mana? Yerusalem, Bait Allah. Itu tuh gunung Tuhan. Dome of Rock itu tuh sekarang. Tapi kan kita tahu itu semua udah dihancurkan, betul? Itu udah tinggal tembok aja. Tembok ratapan tuh ya bener tembok ratapan, memang mereka meratap. Sampai sekarang mereka masih meratap di situ. Emang begitu adanya. Lalu kan Tuhan bilang ya di Yohanes 4, akan tiba waktunya kau menyembah aku bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Itulah yang kita bawa, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tuhan gak bicara lagi kau bangun mesbah tertentu di satu tempat. Saya mencita sebahasa ayat, nanti kalian buka sendiri. Waktu Tuhan bilang begini, Tuhan mengajarin kita berdoa, betul? Tuhan bilang gini, kalau kamu berdoa, apa? Pergi ke kamarmu, bukan ke tempat yang sepi. Tempat sepi itu kalau mau saat teduh. Udah tumpang tindih sih wah istri ya. Ya, itu tumpang. Itu pagi-pagi benar. Nah, itu dia ya. Ia keluar dan ya, betul. Tapi kalau ayat mengenai itu Matius berapa, Dek? Nanti cari, tolong bantu Kakak. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Waktu Tuhan ngajarin kita berdoa, Tuhan bilang begitu kan? Pergilah ke kamarmu, tutuplah dan berdoa di sana. Pertanyaannya, coba cek di Alkitab, Tuhan pernah nggak berdoa di dalam kamar? Pernah nggak? Kalian nggak gini-gini, nggak tahu jawaban atau nggak pernah baca Alkitab ini semana yang sebenarnya? Cuma cerita tentang Yesus cuma ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada nggak Tuhan gitu? Nggak pernah. Di mana dia berdoa? Taman Getsemani, di luar, di tempat yang sepi. Betul kan? Jadi kenapa Tuhan mengajarkan kita masuk ke kamar, tapi Tuhan sendiri nggak melakukan? Pernah mikir nggak guys? Lihat ya, Tuhan cuma mau bilang gini, ya ini perenungan saya aja. Itu mungkin cuma suatu gambaran ketika dia ngomong sama orang Farisi, kalau berdoa itu jangan di tempat yang di luar yang untuk pamer-pamer tuh enggak. Tapi kau masuk ke kamarmu. Artinya gini loh, kamu harus punya secret place kamu. Kamu harus tempat sepi kamu. Kamu harus punya tempat tinggi kamu. Kamu harus punya gunung kamu. Ini enggak bicara rumah saya tidak di daerah pegunungan Kak. No. Saya berarti harus ke Bali dulu Kak, untuk saya bisa mencari Tuhan, untuk saya bisa healing, bukan, untuk saya bisa sabbatical, no, enggak. Ya, sebab Alkitab bilang begini, kau tidak tahukah kau bahwa kau adalah bait Roh Kudus dan Allah diam di dalam kamu. So sadar nggak dengan statement itu Tuhan bilang apa? Kita itu adalah mesbah Tuhan yang mobile. You are the mobile altar. Gak peduli kamu ada di kantor, kamu ada di lagi cuti, lagi urlaub, lagi perjalanan dinas, lagi misi, gak peduli. Kau adalah bait Allah. Berarti kaulah the sacred place-nya Tuhan. Jadi gak ada alasan buat kita sebenarnya untuk gak bisa mengakses Tuhan, untuk gak bisa membangun mesbah Tuhan, untuk gak bisa menaruh hidup kita di atas mesbah Tuhan, gak pernah. Tuhan udah bilang, akan itulah menyembah roh dan kebenaran. Kau akan gak, kalau Tuhan, bayangkan ya kalimat itu kan itu benar-benar diperbaharui sama Tuhan, dihancurkan sama Tuhan dan bilang begini, kau tidak akan menyembah aku di Yerusalem ataupun di gunung manapun, tidak pernah. Kau adalah bait Allah. Jadi gini ya, nggak membutuhkan kesannya aku harus ke sini. No.
Tidak. Justru, di mana kau berada, di situ ada mezbah Tuhan. Di mana kau diutus, di mana kau diberangkatkan, di mana kau dipilih Tuhan, di mana kau ditempatkan, di situ ada mezbah Tuhan. Siapa contohnya? Abraham, Elia. Baca, banyaklah pokoknya contohnya. Kenapa? Kita ini pembawa mezbah Tuhan. Kita ini bait Allah. Kita ini pembawa-pembawa hadirat Tuhan. Lihat, kalau kita mau jadi revivalist, bukan sekedar kesadaran yang kita miliki, guys. Ini mungkin saya ngasih tahu supaya kita eling gitu, supaya kita sadar. Tapi bukan kesadaran yang kita miliki, tapi respon. Ya, bulan ini kita bicara mengenai revivalist. Nah, kunci dari seorang revivalist, punya mezbah atau tidak. Kau menjadi mezbah yang dinamis atau tidak. Ya, kemanapun kau pergi, ada mezbah di situ. Kemanapun kau ditempatkan, ada tanda mezbah di situ. Makanya Yakub, Abraham, ya, setiap dia ketemu Tuhan, dia bangun kemah, betul? Dia bangun mezbah Tuhan. Kenapa? Ya itu dia menandai gitu ya. Dia menandai biar ada saksi mungkin, tapi dia menunjukkan bahwa aku pernah ketemu Tuhan di sini. Dan dia mau mengingatkan Tuhan, kau pernah ada di sini Tuhan. Berbuatlah lebih banyak lagi. Kau pernah ada di kampus ini Tuhan. Kau pernah ada di kantor ini Tuhan. Kau pernah ada di sekolah ini Tuhan. Saya scroll TikTok, terus saya nggak tahu nih benar atau enggak ya, mungkin kalian warga Depok mungkin bisa tahu. Depok itu konon katanya adalah sejarah Kristen. Betul? Kayak nggak bersisa kan sekarang? Enggak lah ya, ada anak-anak Depok bagi Tuhan, amin. Ya. Yang Depok. Ih nggak ngaku ya, Luki di sini Luki. Ya gitu ya. Nah bayangin, guys, kayak nggak bersisa loh. Saya juga, gila ya, Depok itu ternyata Kristen mula-mula. Saya kurang lebih begitulah isinya. Berarti ada orang yang pernah membangun mezbah Tuhan di sana. Di Klaten, ya itu pintu kekristenan masuk ke Jawa tuh di situ. Ya, ternyata ada sana. Di Bali G, iya kan? Masih ada lah sisa-sisanya si Retri gitu kan. Lihat, sekarang coba kalau kalian di Papua, apalagi Hari Injil masuk ke Papua aja masih dirayakan, betul kan? Nah, sekarang coba kalian lihat ya di kota-kota kalian berada, pernah ada mezbah Tuhan nggak di situ? Kalau pernah ada, berarti pernah ada orang yang menabur air mata dan doa mendirikan mezbah. Pasti pernah ada di situ. Kalau pernah ada di situ, coba lihat bagaimana kondisi kota itu sekarang. Atau di kampus kita, ya. Saya ingat kok di kampus saya juga pernah ada. Saya tahu demi tahu, dengar ternyata di kampus kita pernah ada KKR dan lain sebagainya. Kok sekarang kayak nggak ada ya? Kok sekarang kayaknya sangat humanis, liberal banget, modern. Orang jadi nggak takut sama Tuhan. Orang jadi apatis ngomongin Tuhan, kekristenan. Kemana? Berarti tidak satu kebetulan. Kau ditaruhkan, dikembalikan ke situ. Maka apa yang harus kita lakukan? Kau harus mendirikan mezbah di situ. Kenapa? Karena kau adalah korban yang ditaruh di kampus itu, di kantor itu, di tempat itu, di keluargamu mungkin. You are the living sacrifice. Mau nggak menjadi korban yang hidup? Saya senang ya, maksudnya saya yakin setiap kita punya keinginannya, kerinduannya. Nah, ingat ya, kalau terima janji Tuhan, jangan cuma terima, jangan cuma catat. Apa? Gumulkan bersama Tuhan. Seperti siapa tadi? Abraham.
dia mulai dengan aksi-aksi kecil, ya, pergi ke timur, bangun di sana, dia panggil nama Tuhan. Masuk ke lorong kampusmu, Roh Kudus bicara, kau panggil nama Tuhan. Masuk ke lorong kantormu, kalau bisa kantor yang paling berhantu, ruang yang paling berhantu, masuk ke situ, ya. Masa kita kalah sama hantu, ya? Langsung kau singkirkan roh jahat di sana dan panggil nama Tuhan di sana. Gak mungkin guys sesuatu tidak terjadi. Paling tidak, ya, pasti ada aja nanti gara-garanya. Bisa mulai murid bangkit, ada orang yang tiba-tiba takut mati lah, ada orang kesurupan lah. Lihat ya, kehadiran kita itu, kehadiran api Roh Kudus, mesbah doa itu membuat apa? Roh di sana itu gelisah. Jadi kalau kau berdoa untuk kampusmu, lalu untuk kantormu, terus tiba-tiba ada kejadian yang gak biasa terjadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menjadi takut. Ya, Tuhan lagi pakai kita. Kak ada kesurupan, berdoalah. Kok ini? Kakak doa dari sini, ya. Kakak doa dari sini saja. Apa gunanya Anda ada di sana? Oke? Nah, tapi saya mau bilang begini, guys, banyak kita ngerasa bahwa mungkin kita berpikir kita ini masih menjadi altarnya Tuhan, kita masih menjadi mesbahnya Tuhan. Padahal kita sudah jauh dari situ. Sehingga sadar tidak sadar, mesbah yang mungkin kita pikir selama ini kita bangun, ternyata kita tidak membangunnya. Instead kita merubuhkannya. Oke? Kita akan baca ayat yang panjang, 1 Raja-Raja 18. Saya nggak tahu Tuhan taruh ini untuk kita bahas. Bagaimana Elia mengalahkan Nabi Baal. Oke, Jojo bolehlah dibantu Kak Luki. Soalnya banyak ayatnya. Mereka aja yang baca. Sudah? Oke. Tunggu, 1 Raja-Raja 18 ayatnya mulai dari, kita nggak bahas dari pas Elia ketemu Obadya ya, nanti bahas sendiri kisah belakangnya. Setelahnya dek. Setelahnya lagi. Sebentar, ayat berapa itu? Elia di Gunung Karmel, yuk. Tapi bolehlah dek, Elia dari ketemu Ahab dan seterusnya ya, sampai 46. Satu Raja-Raja 18, Elia bertemu dengan Ahab, ayat 16. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal ini kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyerah yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isebel." Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan
biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mari mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu di tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, serta seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menaruh jumlah suku keturunan Yakub. Kemudian Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian, bentar. Gantian dulu Jojo. Ayat 34 deh. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang-orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan atas nama firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan Allah, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalulah turun api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah Tuhan. Dialah Allah, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Oke deh, cukup sampai situ dulu. Oke, thank you. Ini jadi kalau kalian ingat ya ceritanya, ada Isabel, istrinya Ahab, ya. Dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya. Ini dan bukan cuma itu ya, membunuh nabi-nabi Tuhan, dia mengganti mezbah Tuhan dengan mezbah Baal. Sehingga memang yang ada di situ orang-orang Israel itu mulai menyimpang, bukan menyembah Allah, mulai menyembah Baal atau in between. Makanya ingat, tadi dia bilang ini, sampai kapan kau bercabang hati?
Tahu kapan Isabel itu bisa masuk dalam hidupmu? Ketika kau bercabang hati. Bercabang hati itu apa? Si lalap ragu-ragu. Tahu si lalap? Selalu ragu-ragu. Terus ragu. Ragu target dari Isabel. Apa yang dilakukan oleh Isabel? Membuat kita bercabang hati. Nggak apa-apa pergi ke pemuridan, ke gereja, pergi aja. Tapi habis itu ke sini ya. Dia tidak akan melarangmu untuk belajar firman, tapi dia juga akan tetap mencengkeramu untuk melakukan apa yang dia mau. Ini yang saya bilang tadi. Kita pikir kita masih dalam on track membangun mesbah Tuhan. Kita nggak tahu bahwa pelan-pelan kita sudah mulai diikat. Ya, Isabel itu cara kerjanya itu seperti itu. Dia tidak akan agresif gitu ya, muncul gitu, enggak. Dia akan mengiyakan pada setiap apa yang kau mau lakukan. Dia akan bilang tidak apa-apa, tapi dia akan pelan-pelan ganti apa yang menjadi kesukaanmu dengan kesukaan-kesukaannya. Itu yang pertama. Jadi satu tanda kau mulai, mesbahmu mulai kendor, kau mulai mungkin ya mulai kau pikir kau membangun, gak ada power, itu mulai powerless mesbahmu. Kau mulai dikuasai keraguan-raguan, kau mulai bercabang, kau mulai timbang, kau mulai timbang pikir. Yang tadinya kau straight, no kompromi. Maaf bentar ya dek, saya sama Mas Toro ganti-gantian dari hari Senin batuk, radang. Kalau kau sekarang sedang mengalami itu, hati-hati. Apa yang kau bangun? Ragu apa ini kak? Apapun. Terutama dalam, kau mulai meragukan, aku PI enggak ya? Simpel aja. Kau mulai mikir pakai logika, nanti kalau aku PI nanti akan gini. Nah mulai tuh. Akan dimulai dengan excuse kecil guys. Aku boleh enggak ya keluar ke sini? Akan dimulai dengan excuse kecil. Dan kau mulai ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, hatimu mulai sudahlah. Dan parahnya ketika itu kejadian pertama nggak ada impact apa-apa sama hidupmu. Jadi kau berpikir bahwa Tuhan nggak marah. Ya Tuhan juga kalau marah juga nggak kayak sama anak kecil kan, ya kan? Nah itu salah satu impact. Itu salah satu ciri. Ya di slide berapa dek? Luki coba slide berikutnya. Lagi. Ya, ini supaya kalian, saya tadi mulainya dari yang mana? Tapi itu ya, kau mulai nomor kedua, mulai bercabang hati. Kau mulai banyak keraguan. Kau mulai pelan-pelan mempertanyakan, kenapa? Ya, makanya di situ yang ditegur oleh Elia, dia bilang begini, sampai kapan kau bercabang hati? Nah, lalu spirit itu masuk, kita go lagi, kita mundur sedikit. Elia kan akhirnya ketemu sama Ahab, betul? Ya, di ayat 16 itu Obadya akhirnya bilang ada Elia gitu. Dia berpikir udah mati, karena kan habis ditumpas nih nabi-nabi sama si Isabel. Sama Obadya disembunyiin 100. 2 kelompok, 5 kelompok, 50. Nah, lalu si Elia ini bilang, aku mau ketemu Ahab. Obadyanya ketakutan. Nanti aku dibunuh. Kan harusnya semua udah mati. Tahu? Si Obadyanya so bilang, jangan, aku nggak berani. Lalu nanti kalian lihat ya,
ayat 15-nya Elia bilang gini, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Jadi kau pasti akan bertemu sama orang-orang yang dalam tanda kutip menggoyahkan rencanamu. Untuk menguji hatimu. Entah siapa? Siapa obaja-obaja dalam hidupmu? Obaja ini orang yang takut akan Tuhan, cuma belum dewasa. Dia juga nabi, cuma dia belum dewasa. Ingat, orang-orang yang tidak dewasa ini kadang-kadang Tuhan pakai untuk menguji orang-orang dewasa. Ya kan? Nah, lalu akhirnya ketemu sama Ahab. Waktu ketemu sama Ahab, lihat apa kata Ahab. Ya, segera sesudah Ahab melihat Elia, ceritanya saat itu musim kering. Enggak hujan-hujan. Ya. Sampai sungai juga enggak menghasilkan, enggak ada air. Ya. Nah, jadi kerajaan itu Ahab juga sudah mulai stres. Dia stres bukan karena rakyatnya, dia bingung kudaku makan apa, minum apa. Masa Kak, baca nanti di ayat sebelumnya. Dia suruh Obaja cari air dan rumput. Supaya ada makanan dan minuman buat kudanya. Jahat enggak? Jahat ya. Nah, akhirnya dia ngomong gini sama Elia, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Kurang ajar kan? Ini cara Isabel bekerja. Isabel ini udah merasuki Ahab. Dia apa yang dia lakukan? Dia menuduhmu. Oh, jadi kau yang bikin kerusuhan di kampus ini. Jadi kau yang bikin perpecahan di kampus ini. Perpecahan apa? Orang kau kok yang nggak boleh ngizinin kami bikin ibadah di sini? Kenapa gua yang dituduh? Lihat, mereka akan bisa mentwist. Kalau kau bercabang hati, kau akan terbawa. Kalau kau tidak firm, kau akan terbawa. Lewat apa? Banyak dek. Lewat firman pun dia bisa pakai. Dia akan pakai ayat lain untuk membuat kau ragu atas pilihan-pilihanmu. Kalau ayat nggak mempan, dia pakai prinsip-prinsip humanisme. Kan yang penting kasih Kak. Betul, hukum kasih memang paling tinggi. Tapi teguran juga kasih. Saya kemarin di seminar KD3 bilang begini, banyak pembimbing itu nggak bisa mendewasakan anaknya karena selalu nge-treat anaknya kayak anak bayi. Padahal itu udah bangkotan. Lalu ada yang nanya, gimana Kak caranya supaya maksud kakak tadi apa? Kok ada pembimbing itu nggak bisa? Simple. Kau nggak pernah tegur anak PA-mu, kau nggak pernah disiplin anak PA-mu, berarti kau sedang meninabobokan dia. Jadi saya mau bilang, kalau pembimbing kalian tuh masih cerewet, itu, aduh, Bibi sudah deg-degan melihat ini. Biarin aja, ini playgroundnya mereka, biarin aja. Ya, nah, asalkan kalau ketimpa tadi kan, waduh gawat. Ya. Nah, sampai mana tadi? Oh ya, kalau pembimbing itu masih suka ngingetin, itu kita harus menguji. Saya tuh di PA kan itu 20 tahun. Kadang kalau saya kalau Kak Yorga itu diam-diam aja saya agak panik guys. Enggak panik sih, cuma makanya kalau udah dewasa kita dilihat ya, kelakuan yang udah dewasa, nggak tunggu dipanggil, kita datang. Kak Yor, saya mau ke Jerman. Bener nggak ini? Atau kedagingan? Gitu. Kayak gitu. Kalau dulu, Kak saya mau ke Jerman, mungkin doakan lagi, kedagingan itu, begitu kan? Akan tiba pembimbing itu menyuruh kau mencari jawaban sendiri. Itu artinya kau udah dewasa. Tapi kalau asih dicebokin, nggak apa-apa deh, kapan dewasanya? Isabel pun bisa
menyamar dengan itu. Kenapa? Semuanya diokein. Ingat ya, dia tidak akan pernah melarangmu untuk tidak melakukan firman Tuhan. Silakan, mau jadi WL, gaji pembimbing, silakan. Tapi jangan lupa, masukkan LGBT itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Sih? Pertama, satu tadi cirinya. Kau mulai bercabang hati, kau mulai ragu, kau mulai mempertanyakan hidup, mempertanyakan kenapa, kenapa, dan lain sebagainya. Menanyakan firman, mempertanyakan semuanya kau pertanyakan. Oke, lalu yang pertama ya gini, lihat apa yang dirusak, apa yang dibunuh oleh Isabel? Nabi kan? Ya, Nabi bicara apa? Representative of God, man of God, bicara penyataan-penyataan Tuhan, bicara pewahyuan Tuhan, bicara penglihatan Tuhan, bicara message Tuhan, bicara semua yang dari Tuhan. Lihat, kalau kau sudah kehilangan penyataan Tuhan, broken altar. Kau mungkin udah susah mendengarkan apa Tuhan. Itu salah satu cirinya. Karena yang dibunuh oleh Isabel adalah your vision. Pertama adalah penyataan Tuhan. Yang kedua adalah visi pribadimu, mungkin kau juga sudah hilang. Kau lupa ada visi yang harus kau kerjakan, tapi enggak kau kerjakan. Ayo, saya yakin Tuhan bicara pada setiap kita. Dan kau tahu dan kau pernah menangkap apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini kau seperti tidak bisa melihat itu, something wrong with your altar, guys. You have to rebuild your altar. Seperti Elia. Apa dia bilang? Elia memperbaiki altar yang sudah diruntuhkan itu. Itu cirinya. Yang ketiga, mulai kerasukan. Tadi ada ya, panggil terus. Sepertinya kau beribadah, ya. Ini beribadah. Kau menyembah, tapi masuk ke jiwa, kedagingan. Kalau di sini contoh Baal panggil, tapi Baal nggak nyaut. Akhirnya menoreh-noreh badan. Akhirnya kau mulai aneh-aneh. Kau mulai pikir Tuhan bicara ini, Tuhan nggak bicara, tapi mulai halu. Ini jujur aja. Itu bisa masuk. Kau mulai pakai perasaan-perasaan. Kayaknya Tuhan ngomong, kayaknya Tuhan ini. Karena tidak terjadi seperti yang kau inginkan. Masalahnya Tuhan gak ngomong gitu. Something wrong with your altar. Kau mulai halu. Ini saya jujur aja. Banyak guys, banyak. Ngomongnya dapetin apa? Mana buahnya? Bangun yang benar. Kau harus mau dimurnikan. Gak dapetin ya gak dapatin. Jangan kau reka-reka. Tuhan bicara. Gampang deh mendapatkan suara Tuhan itu. Baca firman aja udah. Udah simple. Gak usah bilang Tuhan bicara audible. Gini. Mulai dari dasar dulu deh. Firman dulu deh kau ngerti. Baru nanti ketemu saya untuk bicara audible, vision, apalagi. Nah, nanti kita bicara deh. Ya, firman, saya nggak anti, saya sangat suka yang begitu-begitu. Tanya kakak-kakak kalian ini. Tapi di dalam Tuhan. Saya rindu kalian mengalami karunia-karunia profetik. Karena itu dirusak sama iblis, sama Isabel. Tapi kalau jadinya ngaco, ayo, itulah gunanya pembimbing ya. Bacalah firman. Firmannya ngomong apa? Pembimbing akan bilang begitu. Firmannya ngomong apa, diartikannya apa. Siap-siap nih diluruskan. Tapi aku dapetinnya lain Kak. Ingat, ya. Si Isabel tuh juga akan mengiyakan, gak apa-apa. Tapi Isabel gak pernah membuat kita, tapi ingat ya, kita itu pasti ada penundukan diri. Itu, ya. Kerasukan di sini bukan kayak kerasukan menoreh-noreh ya, ini udah zaman now. Ya, jadi nggak mungkin dong menoreh-noreh lagi, udah nggak. Ya, kerasukan apa? Kau mulai menempelkan quotes-quotes pribadimu, bahkan itu ayat,
Tapi kau salah mengerti ayat itu. Dan kau pegang kuat. Gak boleh digoncang sedikit pun. Sampai Tuhan berkata iya. Dan kau paksa Tuhan bilang iya. Ketika Tuhan gak bilang iya, kau reka-reka. Tapi Tuhan bilang ini. Tapi Tuhan bilang ini. Tuhan bilang, gua gak pernah bilang. You pasang, you punya kuping untuk suaramu sendiri. Itu. Ya. Terkontaminasi dengan value dunia. Guys, Daniel bilang gini, aduh coba ya, the people coba, tadi saya buka, coba Daniel 11, coba kita buka ya. Daniel 11 ayat 32, coba kalau nggak salah. Apa itu isinya, Dek? Baca, Jojo. Mana sih kitab Daniel? Di Alkitab saya kok nggak ada. Dari tadi gini terus. Apa, Dek? Ayat 32, coba. Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umatnya yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Lihat. Orang yang mengenal Allahnya akan apa? Kuat. Jadi, lihat ya, orang yang tahu Tuhan itu tidak tergoncangkan. Semakin kau mengenal Tuhan dengan kuat, maka value itu yang akan tertanam kuat. Tapi saya mau kasih tahu juga sama kalian, ini juga berlaku pada spirit lain, roh jahat yang lain. Kalau kau belajar mengenal roh jahat yang lain, maka kau juga akan kuat di situ. Makanya jangan pernah buka akses. Kenapa ada, saya berkali-kali kalau saya pengen gini, kita jangan mau kalah sama orang yang naik ke Gunung Kawi, telanjang dada, berendam di air, gak makan, gak minum, meditasi 1 bulan. Menurut Anda dia mungkin keluar biasa-biasa saja? Sakti enggak itu orang? Kekuatan dari mana? Roh jahat kan? Kau disuruh puasa aja 1 hari, banyak kali excuse-mu. Sakit mah lah, aslam lah, GERD lah. Nanti inilah kak, enggak konsentrasi, kurang gula kak apa. Sehari loh. Banyak kali excuse-mu. Jadi jadi di dalam alam roh itu berlaku baik untuk kau kepada Tuhan dan yang roh-roh lain. Makanya saya selalu bilang, kita nih masih kalah sama mereka. Tahu nggak? Ini saya lihat di India ya. Saya buka YouTube ya. Saya buka ada satu namanya entah aliran Hindu mana lah. Mereka telanjang dada beneran. Cuma pakai cawat gitu ya. Begini terus, duduk meditasi 3 tahun. Ini udah bukan pasti pakai kekuatan manusia, Dek. Gak mungkin ya, dia gak makan, dia katanya sih dia tidak makan. Pada saat Kumbh Mela, perayaan yang 12 tahun sekali itu, kan semua turun ke Sungai Gangga. Ya kemarin 2021 tuh Kumbh Mela itu yang COVID Delta, itu. Mereka turun tuh. Setiap orang ketemu dia, semuanya sujud. Ya gimana gak sujud? 3 tahun main begini terus, bentuk badannya udah kayak gini. Udah gak normal lagi gitu loh. Makanya, apa yang kau kenal tentang Tuhanmu? Atau spirit apa yang sebenarnya lagi kau bangun? Apa yang kuat? Pengenalan apa yang kuat dalam dirimu? Lihat, segalanya sekarang udah tersusupi deh, gereja disusupi Isabel. So, ini kita belak-belakan aja ya. Ya, supaya kita melek, supaya kita bangun manusia roh kita. Apalagi musik-musik rohani juga. Saya nggak anti konser-konser, kemarin baru Hillsong konser ya katanya ya. Saya nggak anti, silahkan aja. Tapi apa yang kau cari? 1. Yang kedua, sosial media udahlah, payah bilang, cakap ya, udah payah cakap. Ya, udah kata udah rame. Pemerintahan pasti ada di sana. Apalagi ruang kantormu
politik-politik di kantormu, dia ada di mana-mana. Makanya kau harus punya altar di mana kau didiam. Oke? Balik lagi deh tadi ciri. Nah, supaya tidak ada value dunia yang masuk, kau harus kuat. Lihat ya, hadirat Tuhan itu bukan nggak menarik, tapi kau memilih, kau menutup. Dari itu, kau memilih untuk yang praktis. Praktis di depan, ingat belakangnya. Nah, berikutnya adalah, nah ini, lama-lama kau tidak sadar bahwa kau sudah tidak di posisimu. Ketahuannya dari mana? Bolak-balik Elia bilang begini, mendekat. Betul ya? Dia bilang begitu ya, balik lagi ke 1 Raja 18. Mendekatlah kepadaku. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Mengembalikan ke posisi semula. Kita lihat yuk. 1 Raja-Raja tadi. Yang mana Kak? Capek kali lah si Mega ini. Lihat ya. Ayat 30, 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat. Kenapa? Karena kau sudah terlalu jauh. Meskipun kau dekat, tapi hatimu jauh. Posisimu udah tidak di tempat itu lagi. Lalu kemudian 31, kemudian Elia, lihat ya, mengambil 12 batu menurut jumlah suku Yakub, ya, lihat. Kemudian kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, apa? Engkau akan bernama Israel. Kau diingatkan lagi, kau Israel, bukan Baal. Enggak cukup sekali. Dia bilang lagi di situ di ayat yang di bawahnya, coba cari. Ayo cepet-cepetan. Lupa ditandain. 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel pada hari ini. Nah dia dibilang lagi ya, engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hamba Tuhan. Tapi lihat, Elia menyebut Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kau dikembalikan lagi, tapi karena apa? Karena posisimu sudah di luar itu. Yang lihat siapa? Elia. You're not on your position. Sorry guys, untuk yang kayak gini, yang bisa lihat memang bukan kamu. Kenapa? Karena kita merasa kita di tempat yang tepat. Well, you're not. Nah, balik lagi deh. Ciriin tadi. Ini ciri-ciri broken altar. Dilakukan bukan karena ketaan, tapi karena transaksi. Ya. Baal tuh begitu, transaksional. Minta apa, kasih mesbah. Minta apa, sogok pakai korban. Tuhan itu gak bisa disogok guys, sorry. Gak bisa. Makanya Tuhan bilang ini, buat apa korbanmu yang banyak-banyak itu? Sesungguhnya, ya 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel bilang ini, sesungguhnya, apa dia bilang? Apa dia bilang? Apa yang dulu tadi dulu? Mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran. Itu. Jadi kau menyembah, lihat apa yang dilakukan oleh Elia. Elia tahu ada sesuatu yang enggak benar, ada yang rubuh, ada broken altar di sini. Maka dia mendirikan kembali. Dia membangun kembali apa yang sudah rubuh. Caranya adalah dia panggil, ya caranya adalah yang pertama gini, lihat apa yang dilakukan oleh Elia. Untuk mengusir Isabel dalam hidupmu, gak ada cara lain untuk kau selalu tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Presisi, kebenaran itu gak bisa ditawar. Kebenaran itu gak bisa dinegosiasikan. Jadi kebenaran, lihat ya, sedikit ya, 1 derajat aja itu udah jalan untuk Isabel. Jadi kebenaran adalah kebenaran. Cara jangan, yang kedua adalah kau harus belajar tegas.
Kenapa Ahab bisa kesirep? Ahab itu nggak ada wibawanya, guys. Ahab itu nggak tegas. Maka kau harus tegas sama firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang itu dosa, itu dosa. Kalau firman Tuhan bilang itu tidak kudus, itu tidak kudus. Jangan kau, enggak lah, Tuhan pasti ngerti. Itu celah. Apa yang dilakukan oleh Elia? Kau yang bikin rusuh Israel ya? Lalu dibalikkan lagi sama Elia. Kau yang bikin bangsa ini lari kepada Baal. Dia lawan, di counter. Kau harus bisa mengcounter. Gak bisa diam aja. Belajar berperang. Apalagi mau jadi revivalist. Mau masuk ke kampus-kampus, kantor-kantor, ke bangsa-bangsa. Begitu masuk ke kantor, langsung injak dalam nama Yesus, milik Kristus. Angkat tanganmu, Shalom Atmajaya. Landing, kami beberapa kali masuk ke negara-negara. Begitu on the ground, saya selalu bilang, Shalom Hong Kong. Shalom Jerman. Shalom Tel Aviv. Wah, itu paling bersukaria ya, setelah Covid akhirnya kita jalan-jalan luar negeri, sekali berangkat ke Ben Gurion ya kan. Shalom Tel Aviv. Itu mau nangis guys, bener. Kalian percaya nggak percaya Kak Tania dramatisir? Awas ya, nanti kalau kalian kesana saya tunggu deh ceritanya. Beneran, saya nggak bohong. Kalian harus benar-benar merasakan tanah perjanjian itu. Saya berdoa kalian mengalami. Rindukan, nabung ya. Itu ya, semua kota-kota. Nanti kita mau ke Taiwan, Shalom Taiwan. Ya. Termasuk kalau kau pulang ke kotamu, Shalom Nabire. Begitu landing, damai sejahtera Tuhan ada di Halmahera. Ada di sini dari Halmahera? Wih, ada. Mana lagi? Tadi saya cuma guessing aja lah ya. Kayaknya kalau Medan banyak, Papua banyak, apa ya, gitu. Cirebon ada Cirebon? Gitu ya. Guys, tegas sama tegas ya. Jadi jangan bercabang hati. Orang bercabang hati itu dimuntahkan. Orang bercabang hati itu targetnya Isabel. Orang bercabang itu tanda-tanda altarmu sudah powerless. Padahal altar itu bisa membuat Tuhan berjanji. Ingat tadi, Tuhan kasih janji, Tuhan berjanji, kau bertemu Tuhan di sana. Oke, ini adalah ciri-cirinya. Saya berdoa supaya kalau ini ada dalam hidupmu, mari kita bereskan ya. Next, abis ini apa dek? Nah, seorang revivalist itu menjadikan hidupnya mesbah Tuhan. Ya, menjadikan hidupnya korban. Jadi gini loh, waktu kita ngomongin mesbah, jadi kita bicara mesbahnya, kita bicara korban, kita bicara imam, dan waktu kita bilang di hari ini, you are the altar, you are the sacrifice, and you are the priest. Semuanya. Kaulah bangsa yang terpilih. Apa? Imamat yang rajani. Gak perlu lagi. Maksudnya, iya kita punya imam, pembimbingmu itu imam, ada. Tapi bicara your individual altar, apa yang kau persembahkan? Kau yang menentukan kok semuanya. Apa yang mau kau persembahkan? Kau, tadi saya bilang ya, udah kita mesbahnya, kita persembahannya, kita imamnya. Jadi kau tahu, ini menyenangkan. Kalau ini tidak menyenangkanmu, ngapain kau kasih sama Tuhan? Yang kita senang aja, belum tentu Tuhan senang guys, that's the problem ya. Betul? Nah, makanya di sini dibilang bicara imam, bicara korban, bicara mesbahnya. Yang terakhir ya, bukan, belum kayaknya. Tadi saya juga udah bilang ya, salah satu tugas imam, banyak tugas imam di rumah Tuhan, di mesbah Tuhan tuh banyak. Tapi salah satu tugas imam itu menjaga api. Ya, kalau kalian lihat di imamat, nanti buka, setelah ini apa dek? Coba dilihat. Nah, mesbah Allah, kita mesbahnya. Kita adalah bait Allah, tadi saya udah singgung. Next dek, ini tadi kita bahas. Ini
next dulu dari kakak mau yang, nah ini. Memastikan bahwa korban yang dibawa itu kudus dan berkenan. Jadi tuh gini loh, di imamat, tugas imam itu gini, oh ada yang datang bawa lembu, dia periksa satu-satu lembunya, nggak haram, balik. Dia cek lagi, oh totol, balik. Cacat, nggak berkenan. Itu tugas imam. Ya. Lalu yang kedua adalah, nggak cuma itu, dia yang sembelih. Berarti dia bertanggung jawab. Menaruh, menyusun di atas mezbah. Apa yang mau dibakar? Apa yang mau dikorbankan? Menangani darah. Kalian tahu di imamat, itu darah ditampung, terus dikelilingin. Itu harus semuanya kena darah. Karena bicara kehidupan. Jadi mezbah itu semuanya harus terkucur darah. Kalau salah, kasihan, ulang lagi. Ya kalau imamnya gendeng, bayangin. Ada imam-imam yang gendeng ada. Ya. Lalu gini, mempersiapkan api dan menjaga api. Api itu dijaga, guys. Tugas kita jaga api. Gimana caranya jaga api? Nggak ada. Cara menjaga apimu, doa, pujian, dan penyembahan. Kau harus bergairah. Gini ya, mezbah Tuhan itu sebenarnya kitalah menjadi korban persembahannya. Kita menangkap api Tuhan. Lihat yang tadi Elia, ya, dia nggak pakai api kan? Dia cuma taruh api Tuhan menyambar. Betul? Sampai api Tuhan itu datang. Waktu di mana lagi? Itu dulu. Nah, api Tuhan menyambar. Sama, waktu kau datang, kau mulai menaikkan jam doamu, kau harus menangkap api Tuhan sampai membakar korbanmu, sampai membakar dirimu, sampai membakar semuanya tentang kamu. Dan itu harus dijaga, itu nggak bisa udah selesai pembakaran, pulang nggak bisa. Imam harus terus, api harus terus menyala. Banyak orang redup, karena apa? Mati apinya. Kenapa mati apinya? Ya nggak pernah doa. Nggak pernah. Kalau nggak pernah doa, berarti nggak punya kerinduan, guys. Udah simpel. You kalau punya keinginan, punya kerinduan, pasti merengek-rengek kan sama Tuhan. Nah, itu untuk keinginan pribadimu. Kalau kau nggak punya kerinduan, maka nggak ada doa dalam hidupmu. Jangan heran kalau kenapa beberapa doa itu ya. Kau bilang kau mengasihi kampusmu, keluargamu, tapi nggak berubah. Kenapa? Kau nggak pernah jaga api itu. Waktu kita doa Sabtu, waktu kita doa Jumat, kita itu lagi datang sama Tuhan dalam tataran corporate culture, kita menangkap api Tuhan, sampai api Tuhan yang menyambar. Itu yang harusnya terjadi. Di individual altar juga seperti itu. Kau naikkan pujian penyembahanmu, doamu, sampai api Tuhan menyambar. Baru powerful. Kalau kau doa, kau nggak merasakan gairah apapun, jangan berhenti. Ya, itu kadang-kadang fisikmu yang capek, guys. Saya tahu. Jangan berhenti. Jangan puas doa rame-rame. Bilang sama kiri kananmu, jangan puas doa rame-rame. Itu nggak powerful. Yang powerful itu doa di kamarmu sendiri. Tadi kita bilang bahwa kita ini adalah mobile altarnya Tuhan. Kemanapun kita tuh punya mezbah. Berarti kemanapun kita ada api Tuhan. Kalau kau udah kurang gairah, ya sudah. Apa yang mau dipersembahkan? Kau bawa dirimu, tapi api Tuhan gak menyambar. Tadi saya bilang, kita pikir kita lagi bawa hati hidup kita sama Tuhan. Sebenarnya enggak. Karena Tuhan gak pernah menyambar dirimu. Artinya apa? Kau tidak pernah berdoa on fire. Siapa di sini yang belum berbahasa roh? Angkat tangannya. Oke. Kita lihat ya, rindukan. Apa yang menghalangi saya yakin tidak ada, pasti kalian rindu. Tapi kalau hari ini belum, pasti Tuhan minta ekstra rindu lagi. Ya, jangan bandingkan sama orang lain. Gak tahu kehausan hati orang lain itu seperti apa, gak tahu.
Tapi saya mau kasih tahu, berdoa dalam Roh Kudus itu mengenerate api Tuhan. Ingat, Roh Kudus itu asal katanya dinamit, guys. Ledakan. Jadi ketika kau berbahasa roh, kau lagi meminta Tuhan menyambar hidupmu. Itu yang harus terjadi. Sehingga, kenapa sih Kak, kok kami disuruh bahasa roh setiap hari, mulai dari 5 menit, 10 menit. Kau harus menjaga api itu. Kalau enggak, kau yang disambar oleh roh jahat yang lain. Kenapa harus berbahasa roh? Tanya sama kakak pembimbingnya ya dek ya. Banyak sesi, panjang sesinya. Tapi salah satunya adalah bahasa manusiamu terbatas. Kau bahkan gak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi bahasa roh memampukan kamu untuk menyampaikan keluhan-keluhan, kerinduan-kerinduan yang tak terucapkan. Karena pada dasarnya kita gak tahu cara berdoa. Betul? Pernah ngalamin kan? Mau berdoa, gak tahu mau ngomong apa? Bahasa roh. Itu gunanya, itu manfaatnya. Api Tuhan. Kenapa orang Kristen kalau misalnya doa harus nangis, nggak harus, tapi kebanyakan nggak usah ditanya kenapa, rindukan aja alami. Namanya overwhelm. Gimana? Iya kan? Namanya kita merasa gini ya, kau nyembah Tuhan, kalau kau bawa beban pribadimu, kau berair mata itu biasa guys. Namanya orang berbeban, ya kan? Ya pasti adalah air mata. Tapi kalau kau datang sama Tuhan, kau menyembah Tuhan, kau meneteskan air mata, karena kau tahu kau dikasihi Tuhan aja. Itu artinya kau lagi dipenuhi oleh Roh Kudus, kau lagi overwhelmed, kau lagi dipulihkan. Dan biarkan Tuhan mengalami, kau mengalami. Ya, next, tangkap api Tuhan. Ya, bangun api Tuhan, jaga api, ya senantiasa menyala melalui doa pujian. Ayat-ayatnya dicatat aja ya, itu Imamat 6 ayat 12-13 bicara mengenai bagaimana imam menjaga api ya, menangkap api Tuhan, mempertahankan api Tuhan ya. Kita hanya bisa menangkap api Tuhan kalau kita sudah mempersembahkan korban dengan benar. Kalau enggak akan ditangkap. Hidup kita kadang kita pikir sudah benar di hadapan Tuhan, kita sudah persembahkan dengan benar, tapi kita nggak mendapatkan api Tuhan karena kita nggak panas, kita nggak dingin. Kau harus merasa panas. Apa kondisi apimu hari ini? Kegairahan, api itu harus dijaga, kegairahan itu harus dijaga, ya, supaya supaya hidupmu tuh nggak cuma jadi sejarah gitu. Oh, aku pernah dilawat Roh Kudus, nggak. Harus terus menerus, supaya kau mengalami dan mengalami dan mengalami. Itu menjadi mesbah yang powerful. Tangkap api Tuhan. Cirinya bahwa mesbahmu powerful adalah ketika kau taruh hidupmu di mesbahnya Tuhan. Ketika kau bawa hidupmu yang kudus, yang berkenan. Saya nggak bahas bagian yang ini ya, nggak cukup waktunya. Tapi baca aja Roma 12. Kalau nggak puas bahasa Indonesia, cari bahasa Amplified-nya. Itu clear banget menjelaskan apa standar kudus, hidup dan berkenan, itu jelas banget. Living sacrifice, hidup, korban yang hidup, ya kita ini. Dibakar oleh api Tuhan. Ya. Nah, dan kau harus menjaga apinya. Kalau mulai redup, bakar lagi. Jangan didiamin. Redup, bakar lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.